Dua polisi yang diduga terlibat narkotika terancam dipecat. Satgas COVID-19 Bandar Lampung bubarkan antrean order BTS meal. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Dua polisi di Lampung diduga terlibat narkotika. Kapolda Lampung mengancam akan memecat kedua polisi jika terbukti bersalah. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Diduga terlibat peredaran narkotika, dua anggota polisi ditangkap petugas Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung. Dari tangan kedua oknum polisi ini, petugas menyita barang bukti 100 butir pil ekstasi dan sepucuk senjata api rakitan. Kedua oknum polisi Bribtu IE dan Bribtu ZO menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Bandar Lampung. Setelah dilakukan penangkapan di kawasan Jalan Sultan Slamet, Kedamaian, Bandar Lampung. Petugas menemukan narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir yang disimpan di dalam bungkus rokok. Tim juga menyita serta sepucuk senjata api rakitan dan 4 butir amunisi dari tangan tersangka oknum polisi IE. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan kembali menangkap satu tersangka lain warga sipil berinisial BA. Kedua polisi yang ditangkap masih aktif dan berdinas di Mapolda Lampung dan Polresta Kota Metro. Diamankan itu? Ya. Koordinasi Bapak Kabit Propam ya? Untuk ini sejauh ini penangkapan itu terhadap oknum polisi itu memang ada di Polres Bandar Lampung, Pak Kapolres. Ke Pak Kabit aja. Ya. Selain terancam hukuman pidana, kedua polisi ini juga terancam diberhentikan dengan tidak hormat. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugiyatno memastikan akan memecat dua anggotanya atas kepemilikan 100 butir pil ekstasi dan sepucuk senjata api rakitan. Saat ini keduanya bersama seorang warga sipil tengah diperiksa di Direktorat Narkoba Polda Lampung. Kepolisian daerah Lampung Tengah mendalami kasus dua oknum polisi yang tertangkap atas kepemilikan narkotika. Saat ini kedua oknum yakni Brigadir ZO dan Brigadir IE bersama seorang sipil berinisial BA tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Petugas menyita barang bukti yakni 100 butir pil ekstasi berwarna hijau, uang tunai 10 juta rupiah, serta sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan 4 butir peluru. Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiyatno menegaskan dan memastikan kedua polisi yang diamankan dipastikan akan diberikan sanksi secara tegas. Keduanya bakal dipecat jika hasil penyelidikan ditetapkan bersalah. Daripada kalau polisi yang narkoba kan sudah diingatkan kalau narkoba hukumannya adalah PTDH. Yang kemarin di Polresta Balam kita ambil alih sekarang disidik di Polda. Sama prosesnya, lapangan lebih berat daripada masyarakat umum karena polisi adalah penegak hukum yang tahu aturan dalam undang-undang. Hukumannya masih lebih tinggi, berat. Tetap proses sidik pidana jalan, proses KKE-nya juga jalan. Nggak ada toleransi, harga mati itu. Terungkapnya kasus ini berawal saat petugas terlebih dahulu mengamankan Brigadir ZO di wilayah Kedamaian, Bandar Lampung.
Dari tangannya ditemukan 100 butir pil ekstasi berwarna hijau terang yang disimpan di dalam kotak rokok. Kemudian saat dilakukan pengembangan, petugas kembali mengamankan Brigadir IE yang pada saat itu sedang bersama BA. Sementara sepucuk senjata api rakitan jenis revolver ditemukan di pinggang Brigadir IE lengkap dengan 4 butir peluru. Dari Bandar Lampung, Andres Alfandi, iNews melaporkan. Hendak transaksi narkoba jenis sabu, 2 tersangka bandar sabu di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, diringkus anggota unit Reskrim Polsek setempat. Tersangka merupakan target yang sudah dipantau oleh petugas sejak lama karena kerap bertransaksi narkoba di Kecamatan Natar. Anggota unit Reskrim Polsek Natar, Lampung Selatan meringkus 2 pelaku yang diduga sebagai bandar narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka yaitu MA 22 tahun dan YF 20 tahun merupakan warga desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Mereka diringkus di salah satu rumah warga di Dusun Sri Mulyo 1, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar. Tersangka merupakan target yang sudah dipantau oleh Reskrim Polsek Natar sejak lama karena kerap melakukan transaksi narkoba di wilayah hukum Polsek Natar. Saat ditangkap, pelaku kedapatan memegang beberapa bungkus plastik klip yang diduga berisikan sabu-sabu. Keduanya mengaku jika narkotika didapatkan dari membeli dari seorang laki-laki yang berinisial A. Polisi kini memburu A yang beralamat di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar. Dari Aan Pak, sisi transfer. Oh gitu. Iya. Berapa untungnya nih per penjualan? Per gram berapa untungnya? Enggak tentu Pak. Berapa untungnya? 1.000 Pak. 1.000 apa? Juta? Iya. Berapa tuh? Per itunya. Untuk kantongnya. Per kantongnya? Yang per berapa gramnya? Per berapa gram? Kamu sejuta tuh per berapa gram? Berapa gram? Setengah. Yang setengah itu Pak. Setengah itu? Belinya Pak, dia Pak, belinya dia saya antarin di transfer itu per 1.500. Ini Narkotika tersebut diduga diedarkan pelaku di wilayah hukum Polsek Natar dan juga Kota Bandar Lampung. Polisi menyita barang bukti diantaranya 25 gram sabu yang sudah dibungkus per paket. 1 unit timbangan digital dan 1 unit alat hisap serta 3 unit handphone. Petugas juga menyita 2 buah kartu ATM dan 2 lembar buku rekening yang diduga digunakan pelaku untuk bertransaksi. 2 orang bandar yang sudah menjadi target lama dari Pak Kapolsek dan kawan-kawan reskrim di jajaran Polsek Natar, yaitu atas nama MA dan YV, ya, ditangkap di Pemanggilan, ya, di Pemanggilan sekira pukul 5:30 kemarin, ya, 5:30 kemarin. Adanya ini berawal dari transaksi narkoba yang sering terjadi di daerah Wilkum Polsek Natar yang sudah berlangsung cukup lama, sehingga pelaku sudah diindus dan sudah dipantau oleh Kapolsek dan rekan-rekan, sehingga kemarin berhasil dilakukan penangkapan dan BB yang didapat kurang lebih 25 gram, hampir seperempat kilo, ya. Kedua tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Satgas COVID-19 Bandar Lampung bubarkan antrean order BTS Meal. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, petugas gabungan penanganan COVID-19 Bandar Lampung membubarkan paksa antrean pengemudi online di gerai McDonald di kawasan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Kedaton. Pembubaran ini dipicu adanya promo paket BTS Meal dan mengakibatkan membludaknya pesanan serta memicu kerumunan.
Beginilah detik-detik tim gabungan penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung mendatangi gerai McDonald di kawasan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton. Petugas membubarkan paksa antrean ratusan driver online yang mengular hingga ke halaman parkir. Pengemudi ojek online bahkan harus menunggu hingga berjam-jam. Pengemudi menduga ketidaksiapan pihak manajemen McDonald dalam memberikan pelayanan menjadi pemicu membludaknya antrean. Antrean mengakibatkan kerumunan serta mengabaikan protokol kesehatan. Nah, nggak tahu ini McD ini ngadakan voucher ini. Nggak tanggung jawab. Driver numpuk sampai berjam-jam nggak ada satupun yang dapat. Oh begitu. Iya. Promonya promo apa sih bang? Apa? BTS. Promo BTS. BTS Mail. Oh jadi banyak yang pesan, driver Oh, banyak yang juga pesan ya? tapi ready-nya barangnya belum ready. Itu udah 2 jam nggak ada yang dapat. Udah berapa jam, Sehingga Bang? Udah berjam-jam, udah 3-4 jam. Ada yang 3 jam, Ada yang 3 jam, ada yang 4 jam. ada yang baru 1 jam. Orang ini udah mulai berkumpul dari Kemiling Ini udah udah datang, 100 dari driver mana lebih. semua. Jadi driver udah kumpul semua ini. Oh udah berapa kira-kira bang? Apanya? Drivernya lebih 100 kurang lebih. udah mungkin lebih kurang udah 500-an lah drivernya yang mulia. Lurah Labuhan Ratu, Mardani, menyayangkan tidak ada koordinasi serta antisipasi penerapan protokol kesehatan dari pihak manajemen McDonald. Harus koordinasi kalau ada kegiatan yang merupakan mengumpulkan masyarakat itu ataupun ojek harus koordinasi dengan pihak-pihak kelurahan, minimal objek kelurahan, kecamatan, sehingga bisa kita jaga dan kita amankan. Iya. Untuk pihak medis sendiri Pak, ada sanksi atau teguran seperti apa Pak? Ya ini nanti mungkin dari pihak Satgas Covid Kota lah yang kita hanya sifatnya mengimbau dan menjalankan tugas saja. Tapi kemungkinan teguran ada nanti Pak ya? Ada mungkin. Sementara menyikapi persoalan ini, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung akan memanggil pihak manajemen McDonald dan akan memberikan sanksi teguran. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ratusan driver ojek online dan lansia di Kota Bandar Lampung menjalani vaksinasi. Kegiatan kerjasama antar pemerintah Kota Bandar Lampung bersama perusahaan penyedia layanan transportasi online ini berlangsung di Puskesmas Wai Halim. Sebanyak 500 pengemudi ojek online mendapatkan suntikan vaksin. Mereka yang mendapatkan vaksin berstatus warga Bandar Lampung atau memiliki EKTP Kota Bandar Lampung. Driver juga mendapatkan undangan untuk vaksinasi bersama seorang pendamping yang merupakan lansia. Wali Kota Eva Dwiana yang melakukan peninjauan berharap vaksinasi terhadap pengemudi ojek online dapat membantu dalam penekanan angka COVID-19 di kota setempat. Eva juga meminta kepada perusahaan maupun para driver untuk membantu pemerintah dalam menyosialisasikan protokol kesehatan. Bagi kita, mudah-mudahan dengan bantu Grab, seluruh masyarakat penekanan COVID-19 terus untuk kita dan terus di bawah dan kita masuk zona hijau untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Sekali lagi terima kasih untuk Grab internasional ya, nasional yang ada sekarang ini di wilayah Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan bisa membantu Kota Bandar Lampung dan sekali lagi buat Grab, tolong bantu pemerintah kota untuk sosialisasi 5M untuk warga masyarakat. Berapa jumlah total? 500. Salah satu driver ojek online bernama Cahyono merupakan penerima vaksin Sinovac. Ia senang akhirnya mendapatkan giliran vaksin. Cahyono juga datang bersama orang tuanya untuk mendapatkan vaksinasi. Ya, rasanya lega, udah dapat vaksin. Ini yang kita dapat vaksin keberapa Pak? Yang pertama. Yang pertama itu ya? Vaksin ada gejala nggak Pak? Ada yang dirasakan nggak? Ya, saat ini belum sih, katanya 10 menit lagi mungkin kalau ada gejala ada suruh ke meja sebelah. Tadi persyaratannya apa saja Pak? Persyaratannya ya kita sebagai driver diundang, dapat undangan dari driver ke sini, kalau ada lansia suruh bawa, terus saya bawa ibu,
Karena bawa ibu saya ke sini. Oh, sekalian sama ibu ya? Iya. Ibu udah lansia emang? Iya. Sudah juga divaksin? Udah juga vaksin. Ibu yang keberapa dapat vaksinnya? Yang pertama juga. Yang pertama juga? Iya. Di dosis pertama ini, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyiapkan sebanyak 1.000 dosis vaksin. Sebanyak 500 dosis diperuntukkan bagi para driver ojek online dan 500 dosis untuk pendamping yang merupakan lansia. Saat ini stok dosis yang ada di Bandar Lampung sendiri sebanyak 50.000 dosis vaksin. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi masih menyelidiki penembakan orang tak dikenal terhadap prajurit TNI AU Pratu Nur Rahman bersama istrinya Rizka Astuti. Polisi masih mencari bukti petunjuk di lokasi kejadian dan memeriksa saksi-saksi. Polisi terus mengidentifikasi pelaku penembakan pasutri TNI AU Pratu Nur Rahman dan Rizka Astuti di kawasan Jalan Sultan Agung Wai Halim, Bandar Lampung. Tim gabungan telah melakukan gelar perkara serta mengumpulkan barang bukti dan keterangan sejumlah saksi guna mencari tahu motif di balik peristiwa ini. Diduga korban ditembak saat sedang melintas di depan sebuah apotek jalur 2 depan PKOR Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Pratu Nur mengalami luka tembak di bagian telapak tangan kiri, sementara istrinya mengalami luka tembak di bagian paha kanan. Saat itu korban hendak pulang dari arah Kota Bandar Lampung menuju Kabupaten Pesawaran menggunakan mobil pribadi jenis Toyota Agya putih plat nomor B1893WZ. Untuk saat ini kita sudah melakukan serangkaian tindakan kepolisian, baik penyelidikan di TKP maupun mengambil keterangan saksi-saksi untuk menentukan peristiwa pidana yang terjadi seperti itu. Kalau sampai saat ini barang bukti maupun saksi sudah berapa yang kita periksa? Ini barang bukti yang kita amankan, tentunya kita masih koordinasikan dengan pihak POM TNI AU. Ya, ini juga kita saling tukar informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Apa Bang yang menjadi kesulitan kita Bang dalam melakukan penyelidikan ini? Dari keterangan-keterangan yang kita dapatkan, ini tentunya masih kita gali keterangan saksi yang ada di TKP maupun dari rekan-rekan korban. Sementara hingga saat ini, Pratu Nur Rahman bersama istrinya Rizka Astuti masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Pratu Nur Rahman mengalami patah tulang jari tangan kirinya, serta istrinya Rizka Astuti mengalami luka tembak pada bagian kaki kanannya. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Lampung Selatan. Ucapan terima kasih ini disampaikan dalam persetujuan laporan Ranperda tahun anggaran 2020. Ucapan terima kasih kepada semua anggota DPRD Lampung Selatan ini disampaikan Nanang Ermanto saat menyampaikan Ranperda tahun anggaran 2020. Ranperda disampaikan di gedung DPRD Lampung Selatan beberapa hari lalu. Nanang mengatakan bahwa pendapatan daerah Lampung Selatan terrealisasi sekitar 2.009.846 juta rupiah atau terrealisasi 100,80%. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Selatan. Nanang berharap kepada seluruh anggota DPRD beserta Pemkab dapat mempertahankan keharmonisan hubungan. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Menikmati nasi liwet di pinggir sungai di Taman Nasional. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menikmati nasi liwet di rumah makan mungkin sudah sering dilakukan. Namun, pernahkah Anda menikmati nasi liwet di pinggir Sungai Muara Kasih yang jernih dan sejuk? Anda penasaran? Berikut liputannya. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlis Yandini undur diri. Dan jangan lupa untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Lampung Barat terkenal dengan potensi wisata yang tidak pernah ada habisnya. Salah satunya adalah bumi perkemahan TNBBS Kubu Perahu. Kawasan ini terletak di antara Kota Liwa dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dengan jarak lebih kurang 5 km atau waktu tempuh sekitar 10 menit dari ibu kota Liwa untuk mencapai lokasi ini. Demi mendukung kunjungan wisatawan, tempat wisata yang dihuni oleh satwa-satwa unik dan langka ini menyediakan berbagai menu makanan dan minuman. Menu andalan di tempat ini adalah nasi liwet jabung dan air nira aren. Kita kan sedang menggali potensi yang ada di Pekan Kubu Perahu ini. Saya rasa pasti lebih ada sensasi tersendiri mungkin ya. Karena mungkin kita udah biasa makan di rumah makan mewah. Tapi kalau kita makan sambil dikelilingin sama ikan, terus alam yang membentang, ya kan, air kali yang jernih, itu udah termasuk suasana yang lain. Berbeda dari tempat wisata lainnya, di sini pengunjung bisa menyantap makanan yang dihidangkan dengan pemandangan sungai yang bersih. Air sungai yang jernih, ditambah suara gemericik air yang turun dari sela-sela bebatuan, menambah nikmatnya sensasi makan di lokasi ini. Ya, hari ini saya berwisata dengan keluarga, menikmati makan dengan sensasi alam yang berbeda dengan sajian di restoran lain. Di bumi perkemahan Kubu Perahu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini, kami bisa menikmati makan di tengah Sungai Sepapa dengan gemericik sungai, kemudian juga suara-suara satwa yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang pastinya tentu dengan udara yang sangat sejuk. Sajian kulinernya juga rasanya sangat istimewa, nasi liwet bersama pelengkapnya. Harganya cukup ekonomis dan terjangkau, ya tentu berbeda. Kalau kita biasanya makan di restoran sudah biasa, kalau ini kita makan di alam terbuka yang masih di tengah Sungai Sepapa. Sensasinya luar biasa. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pengelola menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun menjadi keharusan bagi setiap pengunjung yang datang. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.